Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan kaji tema tentang amalan pada hari Rabu Wekasan, hari Rabu Pungkasan ya. Ini waktunya sudah pekan lalu, hari Rabu pekan yang lalu, 13 September 2023, 6 hari yang lalu. Itu adalah Rabu terakhir bulan Safar. Di dalam tradisi Jawa Islam, Rabu terakhir bulan Safar itu dikenal dengan Rabu Wekasan. Menurut sebagian ahli makrifat, jadi ini dari kalangan ulama sufi yang mukasyafah ya, yang sudah dibuka tabir basirahnya, yang dapat melihat hal-hal yang dapat dibilang gaib. Pada Rabu Wekasan itu setiap tahun Allah menurunkan sebanyak 320.000 bala, 320.000 bencana, musibah. Nah, terkait itu sebagian orang Islam menjadikan Rabu Wekasan sebagai hari amal untuk mendapat perlindungan Allah dari bencana yang diturunkannya. Itu Rabu Wekasan yang lalu. Nah, pagi ini kita arahkan kajian kita pertama pada Rabu Wekasan sebagai hari turunnya bencana. Dan yang kedua kita arahkan pada amalan yang dilakukan sebagian orang Islam pada hari tersebut. Ini share-sharannya itu pekan lalu banyak di media sosial ya. Yang pertama, kalau kita bicara bencana atau musibah, maka itu sesungguhnya adalah sesuatu yang niscaya. Niscaya itu tidak bisa tidak, karena ia bagian dari ketetapan Allah sejak zaman azali. Sejak zaman azali.
Dalam surah Al-Hadid 22 sampai 23 itu Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa dirimu, diri kalian, illa fi kitabin, kecuali itu sudah tertulis dalam suatu kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi belum ada makhluknya, rencana dan ketetapan Allah itu sudah ada berkenaan dengan musibah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Ya, membikin makhluknya aja mudah, apalagi membikin rencananya. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan ini ya, bahwa sudah ada blueprint sebelum diciptakan, ini diberitahu oleh Allah. Likai ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih, berduka atas apa yang luput dari kalian. Maknanya kalau gagal itu jangan sedih, jangan putus asa, karena kegagalanmu itu sudah ada semenjak kamu belum diciptakan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau kalian sukses, itu jangan merasa itu prestasi diri sendiri. Suksesmu itu sudah ada dalam rencana Allah semenjak kamu belum diciptakan. Jadi kalau gagal tidak putus asa, kalau sukses tidak sombong. Itu apa yang Allah kehendaki berkenaan dengan musibah. Semua orang diharapkan berada dalam kesadaran bahwa ia sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka pada setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kan ada kan orang kemudian gini ya, kalau terus ini, jadi seakan-akan ini aku ya. Tapi ada orang lain yang kalau sukses itu terus sujud. Nah itu berarti berada dalam kesadaran bahwa suksesnya itu anugerah Allah. Bahkan Nabi Muhammad ya, ketika kalau ibarat visinya sebagai Rasul itu mulai menampakkan hasil, Allah datangkan pertolongan
idza jaa nasrullahi wal fath, ya, ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan al-fathu itu pembebasan, mulai ada pembukaan yang dulu buntu sekarang boleh dibuka. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu Muhammad melihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu dengan bergelombang-gelombang, bukan hanya satu dua, tapi sak kampung, satu kabilah, satu bani masuk dengan bergelombang-gelombang. Lalu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apa perintah Allah? Bukan kemudian bikin perayaan menandai kesuksesan, tapi fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun. Jadi di kesuksesan itu bertasbihlah dengan memujinya dan mohon ampun. Ya kenapa begitu? Ya karena sungguhnya jelatren kita itu jelatren apa? Pendosa. Aslinya itu. Jadi Nabi Adam itu ketika dia melakukan pelanggaran itu, taubatnya itu diajari dengan apa itu? Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lalakunanna minal khasirin, tentu kami masuk dalam kelompok orang-orang yang rugi, ya. Jadi orang nomor satu itu kesadaran itu, saya orang zalim, itu nomor satu. Jangan saya suci, ya. Kalau sudah merasa suci itu cenderung suka melihat orang lain nggak ada yang benar, ya. Lalu kerjanya share kesalahan orang. Tapi kalau orang merasa dolim itu kok mau cerita kejelekan orang, lawang kejelekan saya ini kalau tidak Allah tutupi, orang tidak akan melihat saya sebagai orang yang layak dihargai. Nah akhirnya yang terjadi adalah tidak sombong, biarpun sukses dia tidak makin besar kepalanya, makin diangkat, makin merunduk, karena ini semua adalah anugerah Allah. Nah, dengan musibah yang ditetapkannya itu, Allah yang Maha Ghaib itu hadir menampakkan keberadaannya sebagai memberi teguran atau peringatan, sebagai penganugerah nikmat, atau sebagai penimpa azab. Kalau nggak ada apa-apa, orang merasa tidak ada sesuatu kekuatan yang dahsyat di luar dirinya, kayaknya normal-normal aja. Ketika ada kejadian yang luar biasa, baik itu yang tidak menyenangkan atau bahkan yang menyenangkan tanpa diduga, bukan, orang akan merasa ada sesuatu di luar dirinya itu yang punya rencana. Nah, Allah hadir sebagai pemberi teguran itu misalnya ketika kaum muslimin itu ditimpa musibah kekalahan
dalam perang Uhud, perang yang kedua. Perang yang pertama sukses, menang, tidak imbang, 1 lawan 3, tapi menang besar. 70 Quraisy di gugur, 70 ditawan. Wah, ini memunculkan harapan. Kekuatan tidak imbang tapi menang. Tapi pada perang Uhud itu awalnya unggul, tapi kemudian setelah itu terdesak sampai Nabi mengalami luka. Nah, itu jadi teguran untuk kaum muslimin karena Allah menurunkan ayat dalam Al-Imran 165. Walamma asabatkum musibatun awalamma, kenapa ketika musibah itu menimpa kalian kok sepertinya kalian nanya-nanya, ya. Qad asabtum mithlaiha, padahal sebelumnya kamu sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat. Kamu sudah menimpakan kekalahan pada pihak lain 2 kali lipat dengan musibah yang kamu terima sekarang. Qultum, lalu kalian berkata, anna hadza, dari mana ini kok bisa kalah dibanding perang yang lalu? Kekuatan lebih besar sekarang, kok bisa kalah? Qul, katakan Muhammad, jawab Muhammad, huwa min indi anfusikum, musibah itu karena sebab dirimu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah tidak disiplin. Nabi sudah atur pasukan pemanah ada di bukit, hingga dia dari atas tinggal tembak ke bawah. Musuh datang panah, ternyata itu efektif, musuh lari tunggang langgang, ditinggalkan itu perbekalannya. Dan mereka itu ya bawa perbekalan kalau perang itu. Nah, karena ini banyak meninggalkan, turun ini. Padahal Nabi bilang, kamu tidak boleh bergerak sebelum diperintah. Tapi melihat itu, turun. Setelah terlihat di atas bukit hanya tinggal 1 orang, yang lain turun mengumpulkan itu, balik. Udah kocar-kacir. Jadi itu peringatan, itu akibat perbuatan kamu sendiri. Itu peringatan. Ada musibah sebagai nikmat. Ini ada kejadian aktual, ya, berkenaan dengan anak muda yang sekarang itu menjadi inspirator dari rumah makan gratis. Panggilannya Adit. Dia mulai dari sangat parah, dia udah miskin, menikah, impoten.
Istrinya cantik seperti artis, tapi impoten. Nah, salah satu di antara musibah yang dia alami, dia baru beli tempat tidur, baru mampu membeli tempat tidur di rumah petaknya. Dia tidur mimpi berada di padang pasir. Sejauh mata memandang hanya pasir, batu pun tidak ada. Dia berjalan mau mencari untuk keluar dari padang pasir itu, tapi tidak nyampe-nyampe. Akhirnya dia lari sekencang-kencangnya. Dalam mimpi dia jatuh. Ternyata jatuh sungguhan dari kasur baru itu, dari tempat tidur baru itu. Jatuh sungguhan. Di bawah ada mobil-mobilan dari kayu. Menimpa itu, perutnya kena bodi belakangnya itu. Nah, kemaluannya kena kepala mobil itu. Ini kan musibah. Tapi begitu terbangun, dia kemudian kepingin kencing. Baru dia tahu saat kencing itu kalau senjatanya itu hidup. Itu wafat senjata itu, tidur semenjak mulai dia sebelum nikah sampai sekian tahun. Itu musibah tapi jadi nikmat. Kalau dulu di televisi zaman lama itu tahun 90 berapa itu ada Sengsara Membawa Nikmat, sinetron televisi dulu, TVRI ya. Jadi ada musibah itu yang kemudian membawa nikmat. Berdoa kepada Allah ingin dapat jodoh, keluar dari rumah digigit anjing, musibah kan ini. Tapi kan digigit anjing, dia kemudian harus dirawat di rumah sakit. Ternyata dia ketemu perawat di situ yang kemudian jadi jodohnya. Jadi Allah itu punya rencana itu tidak sepotong-sepotong. Kita harus lihat ini sebagai sebuah rangkaian. Jangan hanya berpikir, tek, kok aku diginikan sama Allah. Nah, nggak pernah mikir habis ini apa. Allah punya rencana. Semua musibah itu berada dalam rangkaian rencana Allah. Maka husnudzonlah kepada Allah. Mungkin butuh waktu panjang, ya, tapi di belakang orang baru sadar, oh dulu saya begini, ternyata begini, habis ini begini. Ya. Dalam dinamika naik dan turun itulah orang Islam itu kata Nabi selalu luar biasa, selalu baik. Naik dia syukur, turun dia sabar. Naik syukur, turun dia sabar. Artinya musibah itu kalau didasari pada kesadaran tentang kekuasaan Allah, ya, maka dia akan menambah iman, ya, akan menambah iman. Tapi kalau ndak, yang ada ngersulo, nggak adil pangeran ini, ya, itu dia tidak panjang, pikirannya tidak panjang. Kalau sebagai musibah, ya sebagai adab, ya, itu sesungguhnya musibah sebagai adab itu kalau di zaman di era Kanjeng Rasul itu sudah lewat, ya, lewat. Karena adab dunia itu di zaman Rasul itu tidak, ya. Yang namanya adab dunia itu, adab itu hanya
pas kalau menimpa orang terpilih. Tapi kalau campur-campur berarti itu ya musibah biasa. Memang harus terjadi. Masing-masing orang nanti setelah musibah itu ada efek, ya, ada efek. Oh, ada gempa, korbannya campur-campur. Ya, ada masjid yang roboh, ada orang yang wafat. Yang wafat siapa? Enggak terpilih. Tapi kalau azab itu terpilih. Yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu enggak ada ya dari Nabi Musa dan pengikutnya itu yang katut tenggelam, enggak ada. Murni Fir'aun dan tentaranya. Yang beriman itu diselamatkan. Zaman Nabi Nuh, yang beriman itu ada di kapal. Yang tenggelam itu yang tidak beriman. Itu ciri dari azab. Yang sekarang ini itu diberi tangguh, ya, diberi waktu. Tidak lama kok nanti orang yang pendusta agama itu akan ketemu dengan azabnya. Semua diberi tangguh. Itu karena Nabi ini adalah Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Oke. Jadi musibah pasti ada, nggak bisa tidak. Ya. Jadi kalau kemudian ada Rabu Wekasan itu Allah menurunkan musibah, ya dari segi substansinya, musibah pasti ya, pasti ada. Ya. Cuma yang jadi soal adalah apakah benar setiap tahun Allah menurunkan 320.000 bencana pada hari tersebut. Ya. Ini sumbernya kan sumber dari hasil basiroh, hasil penglihatan batin seorang ahli makrifat. Ya. Jadi itu pengalaman sangat subjektif, ya. Tapi karena ini bukan nabi, ini bisa iya bisa tidak. Kalau nabi menerima wahyu itu subjektif, ya. Nabi diem, loh tiba-tiba bilang Jibril baru menurunkan ayat begini. Seputarnya nggak ada yang, ya. Sehingga ketika Nabi pernah sujud lama sekali, setelah selesai sahabat nanya, kok lama, apakah penjenengan terima wahyu? Oh enggak, ternyata Nabi itu sujud lama karena cucunya nangkring di punggungnya. Dia tidak ingin mengganggunya sampai turun sendiri. Nah ini lembutnya mbah ini ke cucu. Mbah sekarang mungkin tangannya ke sini terus dicubit. Cucunya dicubit ben mudun. Tapi Nabi biarkan sampai turun sendiri, ngimami, ya, ngimami. Oke. Ini kan pengalaman subjektif. Apakah benar atau tidak? Ya. Cuma ini sejauh ini tidak ditemukan dalil syara yang memperkuat kebenarannya. Yang ada itu adalah Quran menyebut Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Yang digambarkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan malaikat Jibril itu turun pada malam itu. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Enggak turun sakarape dhewe. Kalau tidak diizinkan enggak bisa turun.
min kulli amrin, ya, untuk semua urusan, untuk segala urusan, untuk mengatur segala perkara. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ya, ini karya bersama sekelompok ulama, itu maknanya yakthuru nuzulul malaikati wa Jibril alaihi salam fiha. Jadi banyak malaikat yang turun, termasuk Jibril pada malam itu, bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin qadahu fi tilkas sanah, ya, untuk mengatur segala perkara, segala urusan yang Allah tetapkan pada tahun itu. Jadi turun ke langit dunia untuk, ya ibarat kalau kita itu walaupun tidak sama persis, itu sudah ada. Kalau di negara itu ada rencana anggaran dan belanja negara, sudah ada plottingnya, sudah ditetapkan dulu di awal. Nah, itu disebut pada malam Al-Qadar. Nah, yang itu kan hari itu tidak secara spesifik menyebut malam, ya. Apakah hari Rabu Bekasan itu malam termasuk Al-Qadar, masuk Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Tapi Quran menyebut Lailatul Qadar segala urusan berkenaan dengan apa yang terjadi, itu sudah ditetapkan di malam Al-Qadar. Suksesnya orang melewati Lailatul Qadar adalah munculnya kesadaran untuk menerima apa saja yang Allah tetapkan untuk tahun ini. Itu sukses mendapat Lailatul Qadar. Jangan hanya bicara pahalanya, bicara semua urusan ditetapkan sekarang dan dia siap menerima apa saja putusan Allah untuk tahun ini. Mau gagal akan diterima dengan sabar, mau sukses akan diterima dengan syukur. Tidak putus asa, tidak sombong. Kalau bisa ke situ, berarti Lailatul Qadar dapat. Oke, satu. Jadi apakah Rabu Bekasan itu seperti itu, seperti yang digambarkan oleh dalam hasil basirohnya ahli ma'rifat atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi Quran menyebut Lailatul Qadar. Sekarang yang kedua, tentang amalan yang biasanya dilakukan sebagian orang Islam pada Rabu Bekasan. Yang bisa dilakukan itu ada doa, ada salat sunnah, ada puasa sunnah, ya, sunnah. Nah, ketiga amalan ini kalau dilihat dari segi waktu pengamalannya, amalan ini dapat dipilah menjadi dua. Jadi ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Nah, muqayyad itu adalah yang dikaitkan dengan waktu. Dari sudut waktu itu muqayyad itu dikaitkan dengan waktu. Artinya yang diatur, ditentukan waktu pengamalannya. Itu namanya muqayyad. Misalnya doa adzan. Doa adzan itu waktunya ya setelah adzan. Nah, kemudian sebelum adzan sudah dibaca apa itu doanya itu? Kok malah lupa ini, ya. Itu waktunya ya setelah adzan. Kemudian apalagi?
Salat sunnah duha, nah, ini ditentukan waktunya, yaitu mulai dari matahari naik setinggi tombak, setinggi tombak atau sepenggala, ya, qadra rumhin, sampai berada pada posisi istiwa. Ya, jadi panjang waktunya. Nah, kalau di luar itu berarti bukan salat duha, ya, bukan salat duha. Lalu puasa sunnah Arafah, ya. Ini puasa sunnah ini sudah ditentukan waktunya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana? Ya di tempat masing-masing. Jadi semua ibadah yang ditentukan waktunya itu mengacu ke waktu setempat. Hanya ada satu amalan karena tempatnya tidak bisa di tempat lain. Itu amalan yang berkenaan dengan haji, umroh, ya. Kaitan tempat harus ke sana. Kalau haji bukan hanya tempat tapi waktunya itu ditentukan di sana. Wukufnya ya 9 Dzulhijjah. Di mana? Di sana. Ya, dan tempatnya harus di Arafah, ya, bukan di Jeddah, bukan di Riyadh, bukan di Madinah, tapi di Arafah. Maka yang menentukan waktunya adalah pemerintah setempat, bukan pemerintah di negeri lain, ya. Tapi kalau puasa Arafah karena tempatnya itu mencar sak dunyo, ya tanggal 9 di tempat masing-masing. Sahurnya ya sebelum subuh di tempat masing-masing, bukonya setelah maghrib di tempat masing-masing. Itu muqayyad. Sedangkan yang mutlak ialah yang tidak diatur atau didiamkan waktu pengamalannya. Ini salat sunnah mutlak, puasa sunnah mutlak, atau doa mutlak. Doa yang sifatnya umum, ya, umum. Ini maknanya kapan saja, ya. Kalau sudah dilepas seperti ini, itu Nabi memberi petunjuk. Wasakatan asya'a, Allah mendiamkan sejumlah hal. Rahmatan lakum, itu sebagai rahmat buat kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa tidak mengatur, bukan Allah lupa tidak menentukan waktunya, ya. Tapi memang itu tidak diatur oleh Allah. Kalau sudah seperti itu, fala tabhatsu anha, enggak usah dibahas, ya, fala tabhatsu anha, enggak usah dibahas. Dalam hadis lain juga, wa ma sakatanhu fahuwa mimma afa anhu, apa yang Allah diamkan, yang oleh syariat didiamkan, maka itu termasuk sesuatu yang dimakfu, ya, sesuatu yang dimakfu. Nah, dengan alasan ini, dengan jalan pikiran ini, maka doa salat sunnah mutlak, puasa sunnah mutlak itu umumnya boleh diamalkan pada hari Rabu Wekasan, sebagaimana juga boleh diamalkan pada hari-hari yang lain. Puasa mutlak itu kapan aja kita punya waktu untuk puasa, itu misalnya Sabtu, karena Sabtu libur, tidak ada kegiatan, aku tak poso ben Sabtu, oh nggak apa-apa. Tapi jangan puasa Ramadan dipindah Sabtu setiap pekan sampai 30 hari. Itu salah, karena puasa Ramadan itu muqayyad, ya, muqayyad. Tapi yang mutlak, oh silahkan, nggak usah nyari apakah Nabi pernah puasa setiap Sabtu, nggak perlu nyari, karena itu puasa yang memang mutlak.
kapanpun boleh. Nah, maka ini kerjakan pada Rabu terakhir bulan Safar puasa, ya boleh aja sebagai amalan yang mutlak. Doa ya boleh. Yang penting doanya kepada Allah. Sedekah ya boleh. Salat sunnah mutlak ya kapan aja, itu boleh. Itu sepanjang Rabu Wekasan diletakkan sebagai momentum yang tidak mengikat. Tidak mengikat itu artinya kalau saya bisanya besok, ya tidak apa-apa. Itu namanya tidak mengikat. Tapi kalau dibikin mengikat, ya, bikin mengikat harus pada hari itu. Nah, ini baru jadi soal karena kemudian ini semacam ada qaid baru. Kalau tidak pada Rabu itu ya enggak. Itu namanya qaid baru. Artinya sama dengan kalau sholat duha kan harus dikerjakan di waktu duha. Kalau dikerjakan di waktu malam, bukan sholat duha. Ya, sholat duha. Ini tetap posisi Rabu Wekasan sebagai waktu yang boleh sebagaimana waktu-waktu yang lain untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, kecuali kalau ada larangan. Kan ada larangan itu, misalnya salat sunnah tengah hari, puasa sunnah pada hari tasyrik. Ya. Walaupun itu sunnah mutlak, hari tasyrik nggak boleh puasa. Saat Idul Fitri nggak boleh puasa. Idul Adha nggak boleh puasa. Ini kan sudah puasa sunnah mutlak, nggak boleh. Ya. Untuk hal-hal yang tidak dilarang puasa, silakan puasa. Salah sunnah puasa sunnah mutlak. Ya. Jadi ini saya kira hal yang berkenaan dengan amalan di Rabu Wekasan. Tapi kalau sudah amalan itu tidak lagi mengarah ke sesuatu yang diajarkan oleh Allah, misalnya dengan buang-buang rezeki ke laut, ya. Kalau rezekinya dipakai it'amut ta'am, menyiapkan suguhan makan untuk orang-orang, ya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini kita oleh Allah dijaga agar musibah yang menimpa kita itu punya efek yang baik, ya. Jadi yang bagus itu orang jangan mengharap mudah-mudahan tidak kena musibah. Yang harap itu, jadi kalau ada halangan, ada tembok di depan itu, yang bagus orang itu, ya Allah berikan kemudahan bagi saya untuk melewati tembok ini, ya. Bukan kemudian minta temboknya digusur, karena yang namanya musibah selalu ada, sakit, rugi selalu ada. Tapi kita minta kepada Allah, sakit rugi itu mudah-mudahan saya bisa tempuh dengan membawa efek baik, karena saya tidak menjadi putus asa. Kalau sukses saya tidak menjadi sombong. Nah, itu yang kita minta, karena tidak mungkin orang tidak sama sekali bebas dari musibah. Wong mati itu kan musibah juga, ya. Mati nggak mungkin orang tidak bisa mati, ya. Semuanya akan melewati itu. Tapi yang kita minta, musibah, anugerah atau apapun itu mudah-mudahan kita seperti orang yang berselancar itu, ombaknya naik ya naik, turun ya turun, ya, naik ya naik, turun ya turun. Kalau itu berarti itulah kepribadian yang oleh Nabi bilang orang mukmin itu selalu berada dalam baik dalam semua urusannya, ya. Karena dinamika sabar dan syukur itu berjalan dengan semestinya.
Demikian, ada yang ingin dikemukakan sebelum diakhiri? Ya, silakan. Diturunkan oleh Allah dengan bentuk yang bermacam-macam dan siapakah yang memotori atau zaman siapa adanya perkataan ini? Yaitu di dalam kitab Ar-Risalah Al-Badi'ah yang ditulis oleh Kiai Jamaluddin Ahmad. Nah ini ya hanya tertera hasil mukasyafah ahli ma'rifat. Mukasyafah itu orang yang mata batinnya sudah dibuka sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, di situ dia melihat 320.000 bencana Allah turunkan pada Rabu terakhir bulan Safar itu asal usulnya ya, ya dari substansinya soal turun musibah itu bukan sesuatu yang aneh ya, cuma tinggal itu momen turunnya di situ ya. Makanya tadi saya sebut ada di Quran sebutannya adalah Lailatul Qadar, malam penentuan segala sesuatu ya. Selama setahun menurut para ahli tafsir. Itu asal usulnya. Ada ahli ma'rifat yang melihat pada hari Rabu terakhir bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 balak itu. 320.000 balak ya. Asal usulnya. Kemudian 320.000 ini apa iya ya, wallahu a'lam ya. Karena musibah itu kalau menyangkut ada musibah yang massal, ada musibah yang perorangan. Nabi menyebut itu orang kecucuk duri itu musibah. Petusuk jarum itu musibah ya. Punya burung piaraan mati itu musibah ya. Musibah itu sangat banyak. Mungkin 320.000 itu hanya untuk menyatakan jumlah yang banyak ya. Manusia sekarang jumlahnya sekitar 7 miliar ya. Dalam setahun semua mengalami musibah ya, entah kecil atau besar ya. Saya kemarin hari Sabtu kena musibah di seruduk sepeda motor ya. Itu kan tidak dikehendaki tapi terjadi ya. Si naik sepeda motor gemuk, ketika dia ngerem karena gemuk ya masih aja nyodok. Ya udah saya bilang ini musibah tidak ada yang dikehendaki. Udah silakan lanjut, ini urusan saya karena sampean dan saya sama-sama tidak ingin ini terjadi. Ya udah berangkat. Yang nabrak itu Pak Ojek yang berseragam itu ya Gojek. Ya udah dia berangkat, orangnya gemuk ya. Itu terjadi di daerah Krian ya. Jadi itu asal usulnya seperti itu. Di dalil tidak ada, belum ketemu ada dalil yang bicara hal yang sama. Ini kan bukan nabi ya, bukan nabi. Tapi orang mengambil momentum ini untuk menjadikannya sebagai momentum amal. Ya tidak apa-apa
Asalkan tadi itu tidak dijadikan qayyid. Sama dengan orang pas hari lahir orang bersedekah, ya tidak apa-apa, bagus saja ketimbang tidak. Ya. Pas hari lahir poso, ya tidak apa-apa. Tapi jangan mensyariatkan ada puasa sunnah, puasa 17 Agustus. Kenapa? Ya karena saya lahir tanggal 17. Itu namanya bikin-bikin syariat baru. Tetap biar puasa itu jadi puasa mutlak. Ya. Soal orang mengerjakannya di 17 Agustus, mengerjakan di 10 November itu urusan-urusan yang boleh aja sepanjang itu tidak jatuh pada hari-hari yang diharamkan. Oke, saya kira begitu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah